Halo guys, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian pas denger film Barbie klasik? Banyak ya orang yang mungkin langsung kebayangin princess, dress warna pink, terus lagu-lagu musikal, terus buat cerita yang buat anak-anak aja. Karena seringnya Barbie itu dianggap hiburan ringan biasa aja karena emang gak punya bahal untuk bahas. Tapi setelah nonton ulang beberapa film Barbie saat aku udah dewasa, aku justru malah menemukan hal yang memang berbeda. Di balik tampilan sederhana, Barbie itu ngebangun cerita melalui perkembangan karakter, konflik, musik, hingga penggunaan visual yang cukup menarik. Nah, dalam video ini aku bakalan ngebahas 3 film Barbie klasik, yaitu Barbie and the Christmas Carol, Barbie and the Diamond Castle, and Barbie and the Three Musketeers. Yuk! Now I think I'll leave to you what to give the rest. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is best. Gently on Saint Nick. Film pertama yang mau aku bahas adalah Barbie and a Christmas Carol. Menurut aku, kekuatan utama film ini bukan cuma ada di pesan moralnya, tapi di cara film membangun perkembangan karakter Eden Starling. Di awal cerita, Eden digambarkan sebagai sosok yang egois dan terlalu mementingkan kesempurnaan pertunjukannya, sampai mengabaikan orang-orang di sekitar dia. Perubahan sikapnya itu kemudian dibangun melalui 3 roh Natal yang masing-masing diperlihatkan melalui masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depannya. Karena kita diajak mengikuti seluruh proses refleksi tersebut, perubahan Eden terasa masuk akal dan gak terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, perubahan emosinya juga didukung oleh visual film. Di awal suasananya terasa lebih dingin dan penuh tekanan, sedangkan di akhir film, atmosfer berubah menjadi lebih hangat seiring berubahnya sikap Eden. Menurut aku, perpaduan antara perkembangan karakter, penggunaan 3 roh Natal sebagai alat naratif, dan unsur visual inilah yang membuat pesan tentang empati terasa lebih kuat tanpa terkesan menggurui. It's like you're sitting right with me all the time. You hear me, you hear me, you're near me, you're near me, and everything else is gonna be alright. 'Cause nothing can break this, nothing can break this, nothing can break this tie. Connected. Film kedua yang mau aku bahas adalah Barbie and the Diamond Castle. Beda dari film sebelumnya, menurut aku kekuatan film ini ada di hubungan persahabatan antara Liana dan Alexa. Yang aku suka, film ini gak cuma bilang kalau mereka sahabatan, tapi benar-benar nunjukin hubungan mereka lewat tindakan-tindakan kecil dari awal cerita. Jadi pas hubungan mereka mulai diuji, kita sebagai penonton tuh juga ikut merasa kalau persahabatan mereka memang berharga banget. Bagian yang paling menarik menurut aku adalah waktu Liana tetap mau menemukan Melody. Sementara Alexa memilih buat pergi karena merasa perjalanan mereka tuh udah terlalu bahaya. Mereka akhirnya berpisah, dan gak lama setelah itu Alexa sadar kalau selama ini rasaannya datang karena selalu ada Liana di sampingnya. Menurut aku film ini berhasil menunjukin kalau persahabatan yang kuat bukan berarti gak pernah berbeda pendapat, tapi tetap memilih saling percaya dan kembali bersama setelah melewati konflik. All for one and one for all. Nah, film terakhir yang mau aku bahas adalah Barbie and the Three Musketeers. Menurut aku, yang bikin film ini menarik adalah film ini gak sekadar ngomongin girl power. Mereka juga nunjukin bagaimana seseorang tetap milih mengejar mimpinya meskipun lingkungan di sekitarnya terus bilang kalau dia gak bisa. Is there anyone brave enough to challenge me? I, sir. I am going to be a musketeer too. The little girl wants to be a musketeer. Corin berkali-kali diremehkan karena perempuan dianggap gak pantas menjadi seorang musketeer. Tapi dia gak pernah nunggu kesempatan datang. Dia terus berlatih, belajar dari kesalahan, dan membuktikan kemampuannya lewat tindakan. Yang aku suka lagi, yang bikin dia berhasil itu bukan karena dia paling hebat atau bisa ngelakuin semuanya sendirian. Justru Viveka, Aramida, dan Bernie punya kemampuan yang berbeda-beda, dan mereka saling melengkapi sampai akhirnya berhasil menggagalkan rencana kudeta. Menurut aku, itu yang bikin pesan film ini terasa lebih kuat. Jadi ya, menurut aku, Barbie klasik gak cuma layak dikenang karena nostalgia aja, tapi juga layak diapresiasi karena cara mereka menyampaikan cerita. Dan itu aja pembahasan dari aku. Semoga setelah ini kalian jadi pengen nonton ulang filmnya ya. Bye!